Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atira Wildasari dari kelas 3C D4 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fraud, kecurangan dalam bisnis. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, definisi fraud, yang kedua, unsur-unsur dalam kecurangan, yang ketiga, bentuk-bentuk kecurangan, yang keempat, faktor pendorong kecurangan, yang kelima, bidang yang berisiko terkena fraud, yang keenam, segitiga fraud, yang ketujuh, pencegahan kekurangan, dan yang terakhir, kendala-kendala dalam menanggulangi kecurangan. Adapun pembahasan yang pertama yaitu definisi fraud. Menurut Black's Law Dictionary, fraud yaitu mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat, licik, tersembunyi, dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain itu tertipu. Yang kedua, menurut Webster New World Dictionary, mendefinisikan bahwa fraud itu sebagai suatu pembohongan atau penipuan yang dilakukan demi kepentingan pribadi. Menurut The Institute of Internal Auditor, fraud adalah sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Dan menurut Association of Certified Fraud Examiners, fraud adalah perbuatan curang yang dilakukan dengan berbagai cara, secara licik dan bersifat menipu, dan sering tidak disadari oleh korban yang dirugikan. Selanjutnya, unsur-unsur dalam kecurangan. Yang pertama, terdapat tindakan yang melanggar atau melawan hukum. Umumnya, kecurangan ini melibatkan tindakan yang melanggar hukum atau aturan internal perusahaan. Ini bisa berupa pemalsuan dokumen, pencurian, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan manipulatif lainnya. Yang kedua, dilakukan oleh individu atau kelompok dari dalam atau luar organisasi. Jadi, fraud ini bisa dilakukan oleh orang dalam, seperti karyawan atau manajemen, maupun dari pihak luar, seperti pemasok atau klien. Dan bisa juga melibatkan kerjasama antara pihak dalam dan luar organisasi. Yang ketiga, ditemukan salah saji dan kekeliruan dalam penyajian laporan. Kecurangan ini seringkali terlihat dalam bentuk salah saji atau kekeliruan pada laporan keuangan atau laporan lain. Contohnya, ada laporan penjualan yang dibesar-besarkan atau biaya yang sengaja dikurangi untuk memperbaiki tampilan kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, pihak yang dirugikan harus beraksi terhadap kekeliruan penyajian atau pernyataan terhadap salah atau kekeliruan penyajian. Jadi, jika terjadi penyimpangan, pihak terkait yang diduga atau diragukan integritasnya, seharusnya ini memberikan respon untuk menjelaskan atau memperbaiki kekeliruan dalam laporan atau pernyataannya. Tidak adanya respon yang memadai, ini bisa menjadi indikasi adanya fraud. Selanjutnya, terjadi pada waktu yang lalu atau saat ini. Kecurangan dapat terungkap terkait aktivitas yang sudah terjadi di masa lalu atau sedang berlangsung saat ini. Ini penting karena fraud yang berlangsung saat ini mungkin bisa segera ditindak, sedangkan fraud yang masa lalu itu perlu diinvestigasi lebih dalam. Selanjutnya, adanya bukti yang material. Fraud ini harus dibuktikan dengan bukti yang nyata dan material, seperti dokumen, catatan transaksi, atau saksi yang mendukung klaim adanya kecurangan. Jadi bukti ini penting untuk validitas pengungkapan fraud.
Selanjutnya, langsung atau tidak langsung dapat merugikan pihak lain. Kecurangan ini berdampak pada kerugian baik secara langsung seperti hilangnya uang perusahaan maupun secara tidak langsung. Contohnya kerugian reputasi atau kepercayaan stakeholder. Yang kedelapan, dilakukan secara sengaja atau tanpa pertimbangan. Fraud ini bisa dilakukan dengan sengaja, misalnya melalui manipulasi data untuk keuntungan pribadi atau secara tidak sadar akibat kelalaian kita, meskipun kelalaian tidak sering dianggap sebagai fraud kecuali ada unsur kesengajaan. Dan yang terakhir, mengakibatkan pihak lain bereaksi. Fraud seringkali menimbulkan reaksi baik dari dalam organisasi seperti penyelidikan oleh tim audit atau dari luar organisasi seperti investigasi hukum atau tanggapan publik. Reaksi ini biasanya berupaya untuk memperbaiki situasi atau menghukum pelaku fraud. Selanjutnya, bentuk-bentuk kecurangan yang sering terjadi di perusahaan. Yang pertama itu adanya penyalahgunaan aset perusahaan. Penyalahgunaan aset ini adalah bentuk kecurangan yang paling umum, di mana karyawan atau pihak lain mengambil atau menggunakan aset perusahaan untuk keuntungan pribadi. Contohnya yaitu penyalahgunaan aset, meliputi pencurian kas atau inventaris. Contohnya mengambil uang tunai, produk, atau inventaris perusahaan tanpa izin. Yang kedua, penyalahgunaan waktu kerja. Contohnya melakukan aktivitas pribadi selama jam kerja. Ketiga, penggunaan fasilitas perusahaan. Menggunakan peralatan, kendaraan, atau fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, kecurangan laporan keuangan. Kecurangan laporan keuangan terjadi ketika data atau angka pada laporan keuangan dimanipulasi untuk memberikan gambaran yang tidak akurat tentang adanya kondisi keuangan perusahaan. Tujuan dari kecurangan ini biasanya untuk meningkatkan citra keuangan perusahaan, mencapai target atau bonus, atau menutupi kerugian. Contohnya itu ada overstating pendapat atau aset, misalnya mencatat pendapatan fiktif atau mengurangi pencatatan beban. Yang kedua, understating, mengurangi. Yang ketiga, ada manipulasi persediaan, yaitu mengubah data persediaan untuk memperbaiki laba. Kecurangan ini bisa memiliki dampak serius, termasuk penurunan nilai perusahaan, kerugian bagi investor, atau masalah hukum bagi manajemen. Dan yang ketiga, korupsi. Korupsi adalah tindakan penyelewengan kekuasaan atau wewenang untuk mendapat keuntungan pribadi. Adapun bentuk-bentuk korupsi dalam perusahaan meliputi bribery, suap. Dan yang kedua ada kickbacks, yaitu menerima komisi atau pembayaran ilegal dari vendor atau pihak ketiga untuk memberikan keuntungan bisnis kepada mereka. Selanjutnya, faktor pendorong kecurangan. Faktor pendorong kecurangan dapat dipahami melalui 4 elemen utama. Yang pertama, ada greed atau keserakahan. Keserakahan ini adalah salah satu motivasi terbesar dalam kasus kecurangan. Individu yang terdorong oleh keserakahan memiliki keinginan yang kuat untuk mendapatkan lebih banyak uang, kekuasaan, atau status, meskipun sebenarnya mereka mungkin sudah dalam posisi yang cukup. Keserakahan juga membuat seseorang mengabaikan etika dan aturan demi keuntungan pribadi. Dalam kasus kecurangan, keserakahan seringkali menjadi alasan utama individu atau kelompok untuk memanipulasi laporan keuangan, mencuri aset, atau memanfaatkan jabatan mereka. Yang kedua, opportunity
atau kesempatan. Kesempatan adalah kondisi di mana situasi yang memungkinkan seseorang itu bisa melakukan kecurangan dengan risiko ketahuan yang rendah. Faktor ini biasanya muncul karena lemahnya sistem pengendalian internal dan minimnya pengawasan atau adanya celah dalam prosedur perusahaan. Jadi, jika individu ini melihat ada peluang untuk melakukan kecurangan tanpa mudah terdeteksi, mereka akan cenderung tergoda untuk mengambil tindakan curang tersebut. Oleh karena itu, kesempatan sering dianggap sebagai faktor penting yang perlu dikendalikan oleh perusahaan melalui pengawasan dan kontrol yang lebih ketat. Yang ketiga, need atau kebutuhan. Kebutuhan adalah faktor yang mendorong individu untuk melakukan kecurangan guna memenuhi tekanan finansial atau kebutuhan mendesak lainnya. Individu yang mengalami masalah finansial, memiliki utang besar, atau menghadapi krisis ekonomi bisa merasa terdesak untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara apapun, termasuk kecurangan. Jadi, selain kebutuhan finansial, kebutuhan juga bisa mencakup ambisi profesional atau keinginan memenuhi target tertentu yang membuat seseorang merasa perlu melakukan tindakan tersebut. Yang keempat, exposure, paparan atau risiko ketahuan. Paparan atau risiko ketahuan adalah faktor yang menentukan sejauh mana seseorang berani melakukan kecurangan. Nah, jika risiko untuk tertangkap atau menerima konsekuensi serius dari kecurangan itu rendah, individu akan lebih mungkin melakukan tindakan tersebut. Adapun bidang yang berisiko tinggi terkena fraud atau kecurangan dalam organisasi. Yang pertama itu ada purchasing and payroll, yaitu pembelian dan penggajian. Jadi bidang ini memiliki risiko fraud yang tinggi karena berkaitan langsung dengan pengeluaran perusahaan. Dalam purchasing, fraud dapat terjadi dalam bentuk pemalsuan faktur, manipulasi tender, atau kesepakatan rahasia antara pemasok dan karyawan. Sedangkan dalam payroll, kecurangan bisa berupa pembayaran untuk karyawan fiktif, manipulasi jam kerja, atau klaim lembur palsu. Kedua area ini berisiko karena pengawasan yang kurang ketat bisa membuat kecurangan sulit terdeteksi. Yang kedua, sales and inventory, yaitu penjualan dan inventaris. Fraud dapat terjadi dalam bentuk manipulasi pendapatan untuk meningkatkan pencapaian target atau laporan laba. Dalam inventaris, fraud dapat terjadi melalui pencurian barang, pengurangan stok tanpa pencatatan, atau penggelapan inventaris. Manajemen inventaris yang lemah dan tidak akurat meningkatkan risiko fraud dalam bentuk pencurian atau penggelapan aset. Selanjutnya, cash and check, yaitu kas dan cek. Transaksi kas dan cek adalah area yang sangat rentan terhadap fraud karena sifatnya yang begitu mudah dicairkan dan sulit dilacak. Dalam bidang ini dapat berupa pencurian kas, penyelewangan cek, atau pemalsuan tanda tangan. Yang keempat, physical security. Keamanan fisik berperan penting dalam melindungi aset perusahaan dari pencurian, pengrusakan, atau akses tidak sah. Ketika sistem keamanan fisik tidak memadai seperti pengawasan CCTV yang kurang atau kontrol akses yang lemah, karyawan atau pihak luar bisa melakukan tindakan curang seperti pencurian peralatan, produk, atau dokumen penting. Selanjutnya, hak kekayaan intelektual dan kerahasiaan informasi. Kekayaan intelektual dan informasi rahasia perusahaan sangat berharga dan rentan terhadap pencurian atau penyalahgunaan. Fraud dalam bidang ini dapat berupa pembocoran rahasia dagang, penjualan informasi kepada pesaing, atau pengunduhan data sensitif tanpa izin. Selanjutnya, information technology. Teknologi informasi ini berisiko tinggi terhadap fraud, terutama karena kemajuan teknologi yang pesat
membuka peluang bagi pelaku yang melakukan cyber fraud seperti hacking, phishing, atau pencurian identitas. Fraud di bidang IT bisa mencakup manipulasi data, penghapusan informasi penting, akses tidak sah ke sistem, atau pencurian data pengguna. Selanjutnya, segitiga fraud atau triangle fraud. Ini adalah konsep yang diperkenalkan oleh Donald Creasy, seseorang kriminolog, untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Adapun tiga elemen utama dalam segitiga fraud itu ada tekanan atau pressure. Tekanan atau motivasi adalah faktor yang mendorong individu untuk melakukan kecurangan. Tekanan ini bisa datang dari berbagai hal, seperti kebutuhan finansial yang mendesak, gaya hidup yang tidak sesuai dengan penghasilan, atau target dan ekspektasi yang terlalu tinggi. Tekanan tidak selalu berbentuk keuangan. Tekanan juga bisa berupa masalah pribadi atau profesional yang membuat seorang merasa perlu untuk melakukan kecurangan demi mencapai tujuan. Yang kedua, kesempatan, opportunity. Kesempatan adalah situasi atau kelemahan dalam pengendalian internal yang memungkinkan seseorang melakukan kecurangan tanpa mudah terdeteksi. Kesempatan biasanya timbul karena lemahnya pengawasan, minimnya prosedur pengendalian, atau akses yang terlalu luas terhadap aset atau sistem. Faktor ini penting karena kecurangan umumnya terjadi saat pelaku melihat peluang untuk melakukannya dengan risiko ketahuan yang rendah. Selanjutnya, rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses mental yang digunakan oleh pelaku untuk membenarkan tindakan kecurangan mereka agar tidak merasa bersalah. Jadi individu yang melakukan kecurangan biasanya menemukan alasan untuk membenarkan tindakan yang mereka lakukan, seperti semua orang melakukannya, perusahaan tidak akan rugi besar, atau ini hanya sementara sampai saya bisa memperbaiki keuangan. Rasionalisasi membuat pelaku merasa tindakan mereka ini bukanlah kejahatan besar atau sekedar kompensasi atas perlakuan yang mereka anggap tidak adil. Ketiga elemen ini membentuk dasar utama yang sering ditemukan dalam kasus-kasus fraud. Tanpa salah satu elemen ini, fraud biasanya lebih sulit terjadi, sehingga memahami segitiga fraud membantu organisasi dalam menciptakan sistem pencegahan yang lebih efektif. Misalnya dengan mengurangi tekanan kerja berlebih, memperketat pengawasan, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, sehingga karyawan tidak mudah melakukan fraud atau kecurangan. Adapun pencegahan kecurangan yang pertama itu memiliki sistem pengendalian yang baik. Sistem pengendalian yang baik mencakup prosedur dan aturan yang dirancang untuk mengelola operasional organisasi secara konsisten dan transparan. Sistem ini melibatkan pemisahan tugas, pengecekan silang, otorisasi, serta pemantauan transaksi. Sistem pengendalian yang efektif akan mengurangi kesempatan bagi pelaku kecurangan dan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendeteksi ketidaksesuaian atau anomali lebih awal. 2. Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang dampak kecurangan serta cara mencegahnya. Program ini mencakup pelatihan mengenai prosedur operasional yang benar, kebijakan anti kecurangan, dan cara mengenali tanda-tanda kecurangan. Selain itu, pelatihan ini memperkuat kesadaran integritas dan membekali karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjaga keamanan dan kepatuhan. Yang ketiga, risiko integritas dan kontrol. Risiko integritas mencakup potensi pelanggaran nilai etika, sedangkan risiko kontrol mencakup
kelemahan dalam pengawasan dan prosedur operasional. Jadi, mengelola kedua risiko ini berarti organisasi harus melakukan evaluasi terhadap area-area rentan, membangun budaya kerja yang menekankan pada transparansi dan integritas, serta menerapkan langkah-langkah kontrol yang memadai untuk mencegah terjadinya kecurangan. Yang keempat, melaporkan dan mengawasi. Kebijakan laporan kecurangan memberikan kesempatan bagi karyawan atau pihak eksternal untuk melaporkan tindakan mencurigakan tanpa rasa takut akan ancaman balasan. Jadi melalui mekanisme ini, informasi mengenai potensi kecurangan dapat diungkapkan secara aman dan ditindaklanjuti dengan pengawasan atau investigasi yang lebih lanjut. Pengawasan berkelanjutan membantu dalam pemantauan aktivitas kecurangan sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan. Yang kelima, melaksanakan pemeriksaan secara proaktif. Pemeriksaan atau audit proaktif dilakukan secara berkala tanpa harus menunggu adanya tanda-tanda kecurangan. Langkah ini melibatkan penilaian terhadap sistem pengendalian, peninjauan transaksi, dan identifikasi potensi risiko kecurangan. Pemeriksaan proaktif memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi kecurangan sebelum terjadi dan memastikan bahwa prosedur pencegahan sudah berjalan dengan baik. Adapun kendala-kendala dalam menanggulangi kecurangan, yaitu lemahnya pengawasan dari internal perusahaan. Pengawasan internal yang tidak memadai memudahkan terjadinya kecurangan karena sistem kontrol dan pemantauan tidak cukup kuat untuk mendeteksi atau mencegah kecurangan. Hal ini bisa terjadi akibat kurangnya struktur pengawasan yang ketat atau karena pengawasan yang dilakukan hanya sebatas formalitas. Yang kedua, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia sebagai auditor investigasi auditor yang tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan memadai dalam mendeteksi fraud, sulit melakukan investigasi yang efektif. Ketidakmampuan ini dapat menghambat pengungkapan fraud secara menyeluruh, sehingga beberapa kasus kecurangan tidak terdeteksi atau tidak bisa dibuktikan dengan baik. Yang ketiga, pihak terkait telah berpindah ke perusahaan lain atau meninggal dunia. Jadi ketika individu ini yang terkait dengan fraud sudah keluar dari perusahaan atau bahkan telah meninggal, proses penyelidikannya itu menjadi lebih rumit karena informasi langsung dari pelaku atau saksi tidak tersedia. Ini bisa menyebabkan kasus fraud menjadi sulit diusut atau malah tidak terselesaikan. Selanjutnya, fraud dilakukan oleh orang-orang yang mendapat kepercayaan besar dari perusahaan. Orang yang memiliki kepercayaan tinggi seringkali mempunyai akses luas ke sistem dan informasi perusahaan, sehingga bila mana mereka melakukan kecurangan, tindakan tersebut seringkali sulit terdeteksi. Kepercayaan yang besar dapat membuat manajemen kurang waspada dan cenderung tidak mencurigai mereka. Selanjutnya, hilangnya akuntabilitas dari perilaku fraud. Akuntabilitas yang rendah terkait tindakan fraud dapat membuat kecurangan sulit ditindaklanjuti tanpa mekanisme yang mengharuskan pihak-pihak bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pelaku fraud bisa menghindari konsekuensi dari perbuatannya. Dan yang terakhir, kurangnya pemahaman karyawan atau pegawai tentang peraturan perusahaan. Bila karyawan kurang memahami aturan atau kebijakan perusahaan, mereka mungkin tidak menyadari tindakan yang melanggar aturan atau terlibat dalam perilaku berisiko tinggi tanpa sengaja. Edukasi yang kurang membuat pegawai rentan melakukan kesalahan yang berujung pada fraud atau terlibat dalam fraud tanpa sadar. Mengatasi kendala-kendala ini memerlukan strategi khusus seperti memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kompetensi auditor, dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada karyawan tentang peraturan dan kebijakan perusahaan.
Adapun motivasi hari ini dari Dalai Lama yang mengatakan ketika kita berkomitmen pada kejujuran, kita membantu mengurangi tingkat kesalahpahaman, keraguan, dan ketakutan di seluruh masyarakat. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.